Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan mereview yaitu ini DMS 215 2.1 channel heavy stereo preamplifier. Sebenarnya DMS 215 itu ada tiga macam ya, yang include MP3. Ini saya beli yang tidak pakai MP3. Yang kedua ada pakai MP3 ya. Yang ketiga ini tidak ada tapi diganti dengan spektrum analyzer seperti ini. Mana spektrumnya itu? Nah, ini loh. Nah, spektrum analyzer ya. Jadi ada tiga macam DMS 215, yang tanpa MP3, kemudian dengan MP3, dan dengan spektrum analyzer. Itu DMS 215. Ini saya beli yang tanpa MP3. Oke, saya buka dulu ya. Ya, ini barangnya. Ini oke. Treble bass balance, volume, ini frekuensi untuk subwoofer, ini delay, echo, volume mic. Oke, ini untuk apa ini, mic echo-nya pakai DMS 618. Ini pernah saya review kalau tidak salah lo ya, yang 618 ini. Kemudian ini tegangannya pakai langsung trafo teman-teman ya. Jadi langsung trafo 12 volt CT, 12 volt langsung trafo ya. Ini soalnya sudah ada rangkaiannya ini ya. Kemudian ini trafo 1, trafo 2. Oh, kita butuh trafo lagi. Ini pakai tegangan ekstra ya, atau pakai trafo non CT. Ambil langsung trafo dua-duanya ya. Ini langsung 0 dan 9 volt. Kemudian apalagi? Ini 12, ini tegangan. Oh, ini sudah di jumper kok. Ini di jumper ikut tegangan sini, dari suplai sini ke sini menyuplai ini. Kemudian ini front LR sub ya, MP3. Oh, nanti kita pasang MP3, tegangannya ambil dari sini. Ini input dari MP3. Terus output. Nah, ini outputnya kemana ini? Yes, nanti saya sambungkan dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya pakai power ini aja. Aduh, nih, ini sudah pernah saya review power bahaya 600 ini channel 1, channel 2. Untuk subnya saya pakai power ini ya. Oke, saya sambungkan dulu ya. Ini MP3 nya ini nanti dimasukkan di sini ya. Nah, oke. Lu pas ya. Oh yo, pas kok lubangnya ya. Waduh, kan di baut aku rek. Saya tak golek baut. Sebentar. Ya, ini sudah saya pasangkan Bluetooth MP3 nya. Kemudian untuk outputnya ya, ini ada kabel 3. Ini untuk anten. Ini kabel 3 ini output ini ya. Ini kalian masukkan atau sambungkan ke sini input ya. Wis, pokoknya yang tengah sesuai ya. Yang tengah dari ini itu adalah yang ground. Wis, langsung ditancapkan aja di input sini ya. Oke. Ya, oke, ini sudah tersambung ya, dari out MP3 ke input sini ya, sudah tersambung. Jangan sampai gandeng loh ya solderannya ya. Oke, selanjutnya
Ya, selanjutnya yang dari MP3 Bluetooth ini ya, yang 12 volt tegangan ini masuk ke sini teman-teman, ini loh. Nah, masuk ke MP3 plus 12 itu ya. Jangan salah plus minnya ya, jangan terbalik loh ya. Jangan salah, itu lihat ya. Yang plus yang kabel merah, yang min yang kabel hitam. Pokoknya jangan salah, ini masuk 12 ini ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Ya, oke, sekarang penyambungannya ke driver ya. Di sini kan drivernya ada 3. Ini kan stereo 1, 2, dan 3 ini ya. Oke ya. Ini kalian lihat ini, yang front out ini ya, yang L. Nah, yang L ini masuk ke driver sini, masuk ke input yang plus L ya. Kemudian yang G ground ini masuk ke ground, pokoknya masuk ke inputnya driver ya. Kemudian yang R, nah ini R, kabel merah ini masuk ke input yang R kalau drivernya seperti ini ya. Kemudian yang G, nah, G kabel hitam ini masuk ke groundnya sini ya. Berarti ini driver 1, driver 2 ya. Kalau ini terpisah, misalkan terpisah ya enggak ya masalah, sama tetap ya. Yang LG dan RG itu masuk ke masing-masing driver. Oke. Kemudian subnya saya pakai ini S. Nah, S itu yang plus masuk ke input driver yang plus. Kemudian yang G itu G ground ini masuk ke input ground dari driver ini ya. Terserah ini mau kalian pakai driver apapun, pemasangannya seperti itu. Mau ini drivernya gandeng, mau terpisah, tetap ini penyambungannya sama. Jadi dari out sini masing-masing sini ke input, ini juga ke input ya. Oke, gitu ya, paham ya? Ya. Oke. Sekarang ini sini saya menggunakan trafo 2 ampere. Ini saya ambil yang 12 dan 12. Dari trafo 12 ini masuk ke ini 12V. Dari CT kabel hitam ini masuk ke CT. Dari 12 ini ada 12 ini. Bukan 9 ya, ini 12 itu. Masuk ke 12 juga. Kemudian ini ya 0 dan 9. 0 kabel hitam ini masuk ke tegangan ekstra dari trafo. Ini masuk 0. Kemudian 9 kabel merah ini masuk ke 9 ini. Oke, paham ya? Paham ya, sudah kalau begitu. Oke, sekarang saatnya penyambungan kabel ini ya, kabel power. Sebentar, saya sambungkan dulu semuanya. Ya, oke teman-teman ya. Sekarang untuk penyambungan ke listriknya, misalkan kalian misalkan kalian mau pakai 2 trafo atau 3 trafo, sama saja caranya ya. Dari trafo ini yang 0 ya, yang 0 jangan dilihat warna kabelnya ya, dengerin saya. Yang 0 dari ini 0 ini nyambung ke 0 sini. Oke, paham ya? Kemudian dari 0 sini nyambung ke 0 sini. Oke, paham ya? Kemudian yang dari 220 ini ke 220 ini. D
dari sini 220 ini ke sini 220 sini. Oke, paham ya? Wis pokok intinya di paralel 0 dengan 0 dengan 0. 220 220 220 ya. Kalau trafonya cuma 2 ya sama tetap 0 dengan 0, 220 dengan 220. Nah, sekarang ke listrik. Nah, ini kan mancap ke listrik nih, ya. Kan ada kabel 2 nih, ya. Iya. Kabel 2 ini terserah warna kabelnya apa. Misalkan ini yang biru. Yang biru ini ke 0. Ya, paham ya? Kemudian kabel satunya ini abu-abu ini ke saklar. Saklar kaki yang bawah. Ya. Kemudian kaki yang atas dari saklar saya kasih kabel warna merah ini ke 220. Jadi ini ngumpul semua jadi satu ya. Ya, oke paham ya. Mas, misalkan untuk kabelnya ini saya sambungkan di trafo ini tidak masalah. Kabelnya yang ini ikut sini tidak masalah. Yang penting penyambungan saklarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, paham ya? Ya, nah sekarang saatnya untuk pasang speaker subwoofer, kemudian dinyalakan. Cetek. Kalau oke, penyambungannya berhasil. Kalau ada yang salah pasti push gitu ya. Ya oke teman-teman ya, kita tancapkan ya. Lu mas ini kok ada kipas ya, ini jaga nih kalau saya nyetel itu biasanya ini kan panas. Nanti saya kasih kipas buat ngipasi ini loh ya. Oke, sekarang bismillah saya tancapkan ya, si ini masih mati. Bismillahirrohmanirrohim. Ke seret rek. Tuh. Oke, sekarang aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Ada suara dengung. Nah, kalau dipegang mati. Ada dengung ya teman-teman ya. Ini bisa karena kurang grounding atau penyebab lain. Ini kalau ground saya pegang dia mati berarti normal. Kalau ground atau main dipegang tidak mati berarti kurang normal ya. Ini sih saya pegang speaker main aja, dengerin ya. Hilang toh, saya lepaskan ya. Nah oke, ini berarti kurang grounding, berarti artinya nanti misalkan ini sudah dimasukkan ke dalam box, nanti kan ada istilahnya start grounding, jadi CT atau ground itu sambungkan ke body ampli yang plat ya, plat besi itu ya. Atau kalau enggak ya langsung tancapkan ke tanah aja. Ini nanti saya tancapkan ke tanah aja ya sementara. Oke, ini artinya ini sudah normal ya. Sebentar. Oke, ini posisi sudah nyala. Ini saya kasih kipas. Kalau kalian tanya kipasnya ini saya ambil dari tegangan ekstra. Ini kalian lihat teman-teman. Tegangan dari tegangan ekstra. Nih. Ini caranya. Ini pakai dioda. Ya, ambil yang 0 dan 9. Ini dioda yang ada ringnya ini ya, ada putihnya itu ke dioda yang positif ya. Kemudian yang tidak ada garisnya itu ke 9. Nah, kemudian keluarannya ini menjadi tegangan positif. Kemudian yang elko yang main itu ke 0. 0 ke elko yang main. Keluar jadi tegangan main ya.
Ini elko nya bebas, ini saya pakai 4750 volt 35 volt ya. Ini jadi kipas 2 ini ya. Oke ya, ini sudah nyala, tidak ada dengung ya, karena kan sudah saya groundingkan. Ini sementara saya groundingkan, saya tancapkan ke tanah. Ambil dari, nanti kalau di groundingkan kalian bisa ambil dari CT trafo atau pokok intinya ground ya. Oke, sekarang untuk ini kalian lihat ini teman-teman. Ini di sini output ini kan sepertinya tidak tersambung ya, output echo. Tapi ini sudah di sebentar tak cabut sih. Ya, output GLR ini kan sepertinya kelihatan tidak ada sambungan, tapi dia sudah tersambung dari sini teman-teman. Nah, dari sini itu kan ada jumperan ke sini. Nah, inilah. Nah, ini termasuk ada inputnya ini ya. Jadi dia ikut input dari sini. Jadi langsung saja, langsung dicolokkan mic ya. Oke ya. Sekarang kita tes untuk mic-nya dulu. Cek 12, cek low 12, 2212 2121. Untuk pengaturan treble bassnya mic itu di sini ya, pakai trimpot sini ya. Pakai trimpot, pakai obeng ya. Ini treble, ini bass, ini middle ya, itu selera ya, terserah kalian ya. Untuk pengaturan delay, echo, volume mic ini berfungsi semua, terserah kalian. Cek 12. Alhamdulillah. Oke, tes 1212. Cek low. Cek 12. Oke, untuk mic 2 nya juga bisa kok, sudah saya tes tadi. Oke, sekarang untuk musiknya, bentar. Nah, untuk mode aux ini kalian kan ada bawaan kabelnya ya. Bawaan kabelnya itu kalian tancapkan di aux, kemudian ujungnya kalian pasang ini ya. Kalian pasang ini ya. Yang ground tengah ini yang kabel tengah ini masuk ke sini tengah ya. Kemudian yang kabel kiri kanan masuk ke 1 sama ke 2 ini. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti ini masuk ke aux dari yang MP3 Bluetooth ini loh ya. Kan ada itu. Nah, masuk ke sini ya. Oke, masuk ke ini loh. Nah, masuk ke sini ya. Nanti kalau mode aux bisa kalian entah dari DVD, dari HP, masuk ke sini ya. Oke, gitu ya. Sudah, wis gitu aja. Saya nyalakan ya. Kalian lihat ini ya. Nah, ini subwoofernya. Dua-duanya nyala. Subwoofer mati. Kiri nyala. Ini maksudnya yang orange itu kalau subwoofer sama kanan nyala berarti ndak wajar, artinya bukan 2.1 ya. Nah, ini woofernya nyala.
Oke, cukup ya. Oke, normal artinya bener. Di apa 2.1. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Ya, ini kita coba dulu ya untuk lagu ya, sebentar. Untuk bass treble-nya. Ini untuk apa? Speaker yang 4 inan ya, 4 in 2. Sub belum saya buka ya. Sebentar. Treble. Bass. Oke, sekarang untuk subnya. Ini untuk subwoofernya. Frekuensi. Untuk subnya ya, kalau kedengaran suara vokal itu cuman sedikit ya, masih sedikit, bener-bener low-nya ya, bener-bener low ya, bener masih ada suara vokalnya, tapi sedikit, tipis lah, nggak bisa full sub gitu ya, tapi masih sedikit, tapi sedikit. Oke. Kemudian untuk bass atos tidaknya itu tergantung frekuensi ini ya teman-teman ya, tergantung kalian main frekuensinya ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Cek A 1 1 1 2. Untuk mic-nya juga sama ya teman-teman ya. Ini tergantung dari mic-nya juga. Kalau mic murahan ya suaranya ya terdengar nyentong. Kalau spoolnya murahan. Kalau mic-nya itu bagus ya pasti insya Allah hasilnya juga bagus. Oke, ini yang standar aja. Saya pakai Crimson ini ya. Ini standar alur 1 2 3 2 1. Oke ya. Oke, lagu selanjutnya ya.
Ya untuk suara sub dari jenis musik itu kan beda-beda ya. Kalau ada yang gler, ada yang gler itu kan berpengaruh juga pada suara subnya. Ada yang dangdut. Nah untuk jenis dangdut itu kan biasanya nggak perlu gler tapi jeduk. Yang diperlukan kan duknya kalau dangdut itu. Jadi kita bisa pilih di frekuensi ini ya teman-teman ya. Misalkan contoh ini. Ya ini kan juga tergantung selera kalian frekuensinya ini. Mau yang seperti suara seperti ini atau yang lebih jeduk. Nah. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil makanan yang tidak saya sediakan. Ya itu oke, terima kasih ya bro. Halo 1 2 3. Jadi untuk subwoofernya ini tergantung selera kalian juga. Jadi ya ini saya coba maksimalkan ya untuk subwoofernya ya. Saya pakai trafo 30 ampere ya. Ini saya tutupi bocor ini ya teman-teman. Bocor ini soalnya hujan loh. Masih hujan. Oke. Ya udah mulai terang ya. Ini kalian daripada penasaran, ini saya ganti trafo yang 10 ampere tadi dengan yang 30 ampere ya, untuk menghandle subwoofernya saja ya. Ya oke, saya pakai soft start ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, saya nyalakan. Udah. Bismillah. Ini 50 SOCL 504 sudah pernah saya review ini ya. Tuh. Astagfirullah, jeglek. Apa rek? Kok gak kuat rek? Lu kok jeglek, lampuku mati. Sebentar. Oh, jeglek. Ini tak pasang ini aja ya, nanti keluarannya berapa biar bisa tahu ya. Ya oke, teman-teman ya, saya ganti driver ya. Itu tadi sebenarnya nggak mungkin jeglek karena coba ini drivernya saya ganti dulu ya. Kita sambil nyari kesalahannya di mana. Ini driver saya ganti dulu. Saya tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, PSU ndak nyala. Oh, ini ndak mati-mati, berarti ada yang konslet ini ya. Lampu PSU itu juga tidak nyala sih, berarti ini bukan drivernya sih. Sekarang tak
cabut dulu PSU-nya ya, sebentar. Ya oke teman-teman ya, ini saya hanya pakai trafo sama PSU, belum saya sambungkan di sini. Kalau ini normal berarti saya tancapkan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, oh ya toh, dia langsung redup. Nah itu LED PSU nyala. Nah ini dia langsung mati ya. Oke ya, sekarang saya nyalakan. Tuh normal dia. Oke. Berarti yang membuat jelek tadi itu bukan drivernya, bukan, saya sudah ganti driver. Setelah saya lepas ini PSU aman. Berarti ini ya, ini ini pasti ada yang short ini teman-teman. Bentar ya. Oke, ini saya ganti transistor final ya, itu. Oke ya, sudah ya. Ini sekarang saya pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oke. Redup. Oke, bismillah. Oke ya. Aduh. Tuh tegangan standby-nya berapa ya? 15. Aduh. Oke, ini sudah nyala ya. Kalian, ini saya besarkan, kalian sambil lihat ini ya. Oke, saya besarkan pelan-pelan. Beda bos ya, beda bos, suaranya bos. Itu suara gembret itu, bautnya speaker kurang seret itu. Aku harusnya bukan sekrup itu. Oh 100 watt loh. Ini suara kecil gitu aja sudah 100 watt, apalagi digiet no wis. Aduh, mengerikan. Bentar. Ya, itu subwoofernya masih belum separuh. Itu sudah menyentuh angka 100 watt ke atas. Jika kalian menggunakan speaker yang wattnya gede, suplainya ya juga harus, dorongannya juga harus gede. Ya, itu tadi kita coba untuk ya trafo 10 ampere kecil.
ya masih ada grok-grok-groknya gitu, karena nggak kuat dia menghandle speaker dengan watt besar. Nah begitu kita ganti dengan trafo 30 ampere menghandle itu dengan watt sama-sama besarnya, ya mantep. Buka titik gitu aja sudah 100 watt lebih itu tadi. Ya oke, paham ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini tergantung dari power kalian. Sudah, titik, selesai. Ya, meskipun ini standar ya, meskipun ini standar, mic-nya barang, ininya barang standar, tapi jika didukung dengan power yang gede, yang jos, maka hasilnya juga maknyot ya. Oke ya, sudah, kurang lebihnya. Jadi jangan salahkan, jangan buru-buru menyalahkan produknya. Wah elek iki gak enek opo subwoofernya over grok. Nah bukan itu, bisa jadi karena power kalian itu yang kurang maksimal, artinya kurang dimaksimalkan. Nah ini tadi pakai ini ternyata yo ndak apa-apa sih, malah wah wis ngeri, malah tak getno tadi. Udah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Good kok, ini sudah siap pakai pemasangannya jika sesuai SOP tadi. Wah maknyot. Sudah gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok, ternyata ini ku konslet. Ini ya, berarti ini fix ada transistor final yang jebol ya. Entah di mana. Udah gitu aja.